Yang terhormat Penguji 1 Ayahanda Dr. Mayong MPD, yang saya hormati Penguji 2 Ayahanda Dr. Asis SPD MPD, yang saya hormati Pembimbing 1 Ayahanda Dr. Sultan SPD MPD, dan yang saya hormati Pembimbing 2 Ayahanda Dr. Usman SPD MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa serta salam dan salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya sebagai calon peneliti memaparkan proposal penelitian saya dengan judul Penggunaan Kosakata untuk Pencitraan Diri di Media Sosial Facebook. Manusia sebagai makhluk sosial perlu berkomunikasi untuk memenuhi kebutuhan dalam berinteraksi dengan makhluk sosial yang lain dalam kehidupannya. Hal tersebut disampaikan oleh Andarwati tahun 2016. Untuk berinteraksi dengan baik dan dimengerti oleh orang lain, maka dari itu diperlukan bahasa. Bahasa dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi yang dapat memudahkan manusia untuk dapat berinteraksi satu sama lain. Tak hanya dalam lingkungan keluarga, sekolah maupun lingkungan sekitar, bahasa juga dapat digunakan sebagai alat komunikasi di media sosial. Identitas pengguna media sosial dapat diketahui melalui bahasa yang digunakan. Dengan adanya media sosial, seseorang mampu memberi dan menerima informasi secara luas untuk diketahui publik. Seorang individu dapat membangun citra diri melalui media sosial dengan jangkauan yang lebih luas. Pengguna media sosial yang lain dapat memberikan tanggapan terhadap sesuatu yang telah diposting. Pencitraan diri menjadi bagian dari konsep diri yang memiliki keterkaitan dengan penerimaan terhadap diri seseorang, baik itu secara fisik, psikologis, maupun sosial. Media sosial Facebook sebagai salah satu media yang dapat dimanfaatkan sebagai wadah dalam menunjukkan citra diri seseorang di hadapan masyarakat luas. Adapun beberapa penelitian relevan terkait penelitian ini, yang pertama penelitian oleh Asidik dan Santoso tahun 2016 dengan judul penelitian Citra Publik Presiden Republik Indonesia pada Pemberitaan di Harian Suara Merdeka, Tabloid Tempo dan Harian Republika. Kajian analisis wacana kritis menggunakan model Norman Verloc. Penelitian kedua dilakukan oleh Ajeng dan Sari tahun 2016 yang berjudul Peran Bahasa dan Media Sosial sebagai Pembangun Citra Diri di Era Global. Selain itu, penelitian lain yang terkait dengan penelitian ini dilakukan juga oleh Restianti tahun 2015 dengan judul penelitian Pencitraan Diri di dalam Media Sosial PET. Penelitian tersebut baru sebatas mengkaji tentang pencitraan diri di media sosial PET. Berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan ini. Penelitian ini akan mengkaji tentang penggunaan bahasa dalam membangun citra diri di media sosial Facebook. Penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu disebabkan penelitian ini memfokuskan untuk mengkaji bentuk atau wujud kosakata pencitraan diri yang dilakukan oleh pengguna akun media sosial Facebook. Seperti yang kita ketahui bahwa akun media sosial Facebook merupakan salah satu media sosial yang memiliki jaringan pengguna yang sangat luas. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini, yang pertama, bagaimanakah wujud kosakata eksponensial untuk pencitraan diri di media sosial Facebook? Yang kedua, bagaimanakah wujud kosakata relasional untuk pencitraan diri di media sosial Facebook? Dan yang ketiga, bagaimanakah wujud kosakata ekspresif untuk pencitraan diri di media sosial Facebook? Adapun tujuan penelitian ini, yang pertama, untuk mendeskripsikan wujud kosakata eksponensial untuk pencitraan diri di media sosial Facebook. Yang kedua, untuk mendeskripsikan wujud kosakata relasional untuk pencitraan diri di media sosial Facebook. Dan yang ketiga, untuk mendeskripsikan wujud kosakata ekspresif untuk pencitraan diri di media sosial Facebook. Adapun manfaat penelitian yang dapat diperoleh dari penelitian ini yaitu yang pertama, manfaat teoritis untuk kepentingan pengembangan ilmu. Dalam penelitian ini memiliki manfaat yang sangat luas terutama dalam pengembangan ilmu. Disiplin ilmu yang dapat dikembangkan dengan adanya penelitian ini yakni bidang ilmu bahasa. Manfaat penelitian ini dalam bidang ilmu bahasa yakni seseorang mampu melakukan pengkajian terhadap bahasa yang digunakan dalam membangun citra diri di media sosial. Selain itu, penelitian ini bermanfaat dalam bidang kajian wacana di media sosial. Semua orang dapat dengan mudah memahami maksud sebenarnya di setiap postingan yang ada dengan melakukan pengkajian wacana. Yang kedua, manfaat praktis.
Yang pertama, bagi guru dan siswa, bermanfaat untuk dijadikan sebagai bahan pembelajaran mengenai penggunaan bahasa di media sosial. Yang kedua, bagi pengguna media sosial untuk lebih bijak lagi dalam memanfaatkan media sosial dan tidak menjadikan media sosial sebagai ajang untuk pencitraan diri. Yang ketiga, bagi peneliti lain, dapat menambah pengetahuan bagi peneliti mengenai bahasa dan pencitraan diri di media sosial khususnya Facebook, dan juga untuk kepentingan penelitian selanjutnya agar dijadikan bahan bacaan atau referensi. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang analisis wacana. Pembelajaran berbahasa dapat diwujudkan melalui wacana. Produksi wacana memiliki kaitan yang erat dengan latar belakang penulis. Perbedaan produksi wacana pada media mampu menjadi tolok ukur munculnya ketimpangan-ketimpangan yang terjadi. Keberpihakan penulis yang membuat pembaca harus lebih cermat memilih dan memilah informasi yang akurat. Namun, dengan menganalisis wacana tersebut, pembaca dapat menilik ideologi yang tak terlihat di balik teks berita dengan sederhana. Teknik pembacaan yang lebih mendalam ini disebut sebagai analisis wacana kritis. Hal tersebut disampaikan oleh Fitriana tahun 2019. Berbicara tentang analisis wacana kritis, analisis wacana kritis merupakan proses analisis kebahasaan untuk mendeskripsikan sebuah teks untuk dikaji dan memiliki tujuan utama untuk menilik keterkaitan antara bahasa, masyarakat, kekuatan, ideologi, nilai, dan pendapat. Analisis wacana merupakan kajian tentang fungsi kebahasaan sebagai media komunikasi. Analisis wacana kritis berujung pada pengkajian terhadap ikatan sosial antara pihak yang tercakup dalam wacana. Pemakaian bahasa tertentu memiliki keterlibatan terhadap munculnya makna tertentu pula. Pilihan kata dan pengujaran terhadap kondisi sosial dapat memastikan wujud konstruksi realitas atau kondisi sosial yang juga dapat menjadi penentu terhadap makna yang muncul. Analisis wacana kritis menurut Norman Vellock. Vellock pada tahun 1989 mengemukakan bahwa analisis wacana mengungkap penggunaan bahasa tutur dan tulisan sebagai fenomena atau sebuah praktik sosial. Norman Vellock dalam bukunya yang berjudul Language and Power menyatakan bahwa penggunaan bahasa dapat berkontribusi pada perubahan hubungan sosial yang terdapat pada masyarakat. Dalam hal ini, penggunaan bahasa dalam sebuah wacana diimplikasikan sebagai praktik sosial. Penggunaan bahasa dalam wacana sebagai praktik sosial berarti mengakui bahwa bahasa juga dapat dikondisikan dalam pikiran oleh orang lain. Melangkah pada pembahasan penggunaan bahasa di media sosial. Pemakaian bahasa sebagai suatu media yang sangat efektif untuk menyampaikan pesan dalam berkomunikasi. Bahasa mempunyai keragaman dalam pemakaian dan penafsirannya. Pada era globalisasi saat ini, fenomena komunikasi yang paling maju dengan jangkauan yang luas adalah komunikasi pada dunia maya dan jaringan sosial. Kemajuan teknologi yang sangat pesat menyebabkan seluruh manusia sebagai pelaku komunikasi selalu mengupayakan agar dapat berkomunikasi dengan cepat, mudah, dan praktis. Keberagaman penggunaan bahasa di media sosial membuat pengguna media sosial kesulitan untuk menyaring penggunaan bahasa yang tepat dalam media sosial. Pengguna media sosial tidak terbatas pada usia, mulai dari anak-anak, remaja, bahkan orang tua. Hal tersebut disebabkan pengguna media sosial tidak hanya satu orang, melainkan setiap orang hampir memiliki akun media sosial. Beragamnya latar belakang sosial budaya juga menjadi penyebab penggunaan bahasa pada media sosial bervariasi. Masuk pada pembahasan bahasa pencitraan. Pencitraan atau perception image yang kata dasarnya dari image atau citra memiliki 3 bobot, yaitu penonjolan isu, penekanan isu, dan pengulangan penggambaran terhadap orang lain. Bisa jadi penggambaran tentang baik atau buruk. Artinya, image itu terbentuk karena prasangka bagi yang memandangnya. Image memberikan pengetahuan tentang cara pembaca melihatnya direpresentasikan, sehingga perjuangan untuk membuka praktik prasangka ialah sebuah upaya untuk meningkatkan perbedaan. Menurut Kasman tahun 2018. Peranan bahasa dalam media sosial sangat penting dalam pembentukan citra diri. Dengan memanfaatkan kekuatan bahasa, pembentukan citra diri dalam media sosial dapat diungkapkan dengan baik bagi pengguna akun media sosial.
Bahasa sebagai sistem tanda dapat digunakan bagi para pengguna media sosial untuk memperjelas citra yang dikonstruksikan. Bahasa dapat digunakan sebagai pembentuk citra diri di media sosial karena bahasa merupakan alat yang dapat digunakan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan sesuatu yang diinginkan. Melangkah pada pembahasan penggunaan kosakata sebagai bentuk pencitraan diri. Pada penelitian ini, kosakata sebagai bentuk pencitraan diri terbagi menjadi 3, yakni kosakata eksperensial, kosakata relasional, dan kosakata ekspresif. Verloc 2003 menjelaskan bahwa setiap formal fitur linguistik memiliki 3 nilai, yakni nilai eksperensial atau pengalaman, nilai relasional, dan nilai ekspresif dalam Santoso tahun 2012. Kosakata eksperensial. Kosakata yang mengandung nilai eksperensial ialah tanda atau isyarat yang menggambarkan pengalaman lingkungan sosial dunia penulis. Makna eksperensial merupakan hal yang berkaitan dengan isi pengetahuan dan keyakinan. Aspek nilai-nilai eksperensial ialah wujud perbedaan ideologi antar teks dalam keseharian yang penulis tuangkan dalam bentuk kata-kata. Santoso 2012 mengemukakan bahwa wujud kosakata dan fitur nilai eksperensial terdiri dari: yang pertama, proses leksikal yang terdiri dari A. Pola klasifikasi yang tergambar dalam teks. Pengklasifikasian berkenaan dengan pemilihan kosakata tertentu untuk digunakan dalam mengelompokkan kondisi tertentu. Nah, yang kedua, kata-kata ideologis yang diperjuangkan. Kata-kata yang diperjuangkan berhubungan dengan pengkajian terhadap kosakata yang ditanamkan dalam pikiran masing-masing individu dengan sasaran melalui segala kegiatan agar kosakata tersebut menjadi bagian dari kehidupan masyarakat untuk diyakini sebagai bagian yang vital dalam kehidupan. Dalam teks seringkali ditemui kosakata tertentu yang muncul dominan, berulang-ulang, dan dinaturalisasikan kepada khalayak. Kosakata tersebut muncul berulang-ulang dalam berbagai peristiwa tutur. Nah, yang ketiga, leksikalisasi. Leksikalisasi ini berkenaan dengan kehadiran kata untuk sebuah konsep. Yang keempat, kekurangan leksikal. Fenomena kekurangan leksikal ialah suatu kondisi yang memungkinkan terjadinya hambatan pada penggunaan seperangkat istilah dalam konsep tertentu. Selain kekurangan leksikal, juga ada kelebihan leksikal. Ini merupakan kondisi apabila terdapat penggunaan kata yang berlebihan terhadap ungkapan-ungkapan pada konsep tertentu. Tidak sedikit penulis yang memanfaatkan kelebihan leksikal ini dengan memanfaatkan penggunaan gaya bahasa hiperbola untuk membuat kesan-kesan pujian, perayaan kesenangan, dan penyampaian pesan yang berlebihan dalam menyampaikan suatu makna dalam teks. Yang kedua, relasi makna. Santoso tahun 2012 menjelaskan pandangan Verloc tentang posisi kosakata tertentu dalam hubungannya dengan relasi makna yang seringkali mempunyai makna ideologis. Adapun yang menjadi bagian dari relasi makna yang tidak jarang mempunyai makna ideologis meliputi antonim, sinonim, dan hiponim. Antonim ialah suatu relasi atau hubungan makna yang dikenali dengan analisis makna yang memiliki arti kata yang berlawanan dengan makna kata yang lain. Sinonim adalah suatu kata yang mempunyai bentuk dan persamaan makna dengan bentuk dan makna kata yang lain. Selain antonim dan sinonim, juga ada hiponim yang merupakan keterkaitan antar dua kata ketika satu kata meliputi makna kata yang lain. Hiponim ini memiliki hubungan yang bersifat searah, berbeda halnya dengan sinonim yang memiliki hubungan bilateral atau simetris.
Adapun kerangka pikir yang digunakan oleh peneliti, penjelasannya yakni penggunaan bahasa dalam media sosial dapat digunakan sebagai kekuatan agar hal yang dijelaskan atau yang dideskripsikan dapat tersampaikan kepada pembaca sesuai dengan keinginan atau tujuan dari penulis. Dengan memanfaatkan kekuatan bahasa, pengguna media sosial dapat menjelaskan hal yang ingin disampaikan dengan mengharapkan respons baik dari pembaca atau pengguna media sosial yang lain. Dengan bahasa, orang lain mampu melakukan penilaian hanya dengan memaknai apa yang disampaikan pengguna media sosial dalam unggahan di media sosialnya. Dalam pengkajian penggunaan bahasa di media sosial sebagai bentuk pencitraan diri, digunakan teori dalam analisis wacana kritis. Pada penelitian ini, akan melakukan pengkajian dengan menggunakan teori Norman Verloc dalam aspek wacana kritis. Norman Verloc mengelompokkan kosakata yang dapat menunjukkan pencitraan diri menjadi 3 jenis, yaitu kosakata eksponensial, kosakata relasional, dan kosakata ekspresif. Dalam pengelompokan ketiga kosakata tersebut, maka dilakukan analisis untuk menghasilkan temuan-temuan yang menjadi tujuan dari penelitian ini. Jenis penelitian. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan deskriptif kualitatif dengan menggunakan jenis penelitian analisis wacana kritis. Dengan model analisis wacana kritis yang digunakan ialah model analisis wacana kritis Verloc. Adapun fokus penelitian ini adalah wujud kosakata eksponensial, wujud kosakata relasional, dan wujud kosakata ekspresif untuk pencitraan diri di media sosial Facebook. Adapun data dan sumber data, data dalam penelitian ini berupa penggunaan kosakata oleh pengguna media sosial Facebook sebagai wujud pencitraan diri di media sosial melalui unggahan atau postingannya. Kosakata yang menjadi data pada penelitian ini yaitu data kosakata eksponensial, data kosakata relasional, dan data kosakata ekspresif. Yang menjadi sumber data penelitian ini dari media sosial Facebook. Semua unggahan atau postingan di media sosial Facebook baik yang diungkapkan berupa kata, kalimat, atau gambar yang menggunakan kosakata sebagai bentuk pencitraan diri akan menjadi sumber data dalam penelitian ini. Data penelitian ini bersumber dari postingan-postingan pengguna media sosial Facebook yang terdapat pada akun pertemanan Facebook peneliti. Jumlah akun yang digunakan sebagai sumber data penelitian ini diambil secara bola salju atau bergulir, hingga mencapai kecukupan data yang dibutuhkan. Pengumpulan data dilakukan mulai pada bulan April hingga pada bulan Mei 2021. Adapun beberapa tahapan atau prosedur penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu yang pertama, membaca postingan Facebook, yang kedua, melakukan tangkapan layar atau capture, yang ketiga, mengubah bentuk tangkapan layar menjadi teks. Yang keempat, memberikan tanda berdasarkan pengklasifikasian kosakata. Yang kelima, analisis dengan memberikan makna. Yang keenam, pengelompokan berdasarkan kosakatanya. Dan tahap yang terakhir yaitu melakukan interpretasi dengan memberikan penafsiran citra diri dengan berdasarkan pada AWK Verloc. Instrumen penelitian. Pada penelitian ini, peneliti bertindak sebagai instrumen utama dalam proses analisis data dengan menggunakan teori yang sesuai. Namun, pada penelitian ini juga membutuhkan instrumen lain sebagai alat bantu untuk menganalisis data. Instrumen lain yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah gawai, laptop, dan alat tulis. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini ada dua, yaitu tahap observasi dan dokumentasi. Selanjutnya, teknik analisis data. Yang pertama, tahap reduksi data. Pada penelitian ini, peneliti akan melakukan tahap reduksi data berupa pemusatan perhatian terhadap postingan pengguna media sosial Facebook terhadap kategori pencitraan diri. Dalam melakukan reduksi data, peneliti membaca seluruh unggahan pengguna media sosial Facebook, lalu melakukan reduksi terhadap unggahan atau postingan yang tidak menunjukkan unsur kosakata pencitraan diri. Tahap yang kedua yaitu penyajian data. Dilakukan penyajian data dengan memberikan deskripsi hasil penelitian dalam wujud uraian atau kalimat berdasarkan data yang diperoleh. Tahap yang ketiga yaitu penarikan kesimpulan atau verifikasi. Penarikan kesimpulan akan dilakukan ketika data yang diperoleh sudah mampu mencapai tujuan penelitian berdasarkan pada data yang ditemukan dalam proses pengumpulan data. Dalam penelitian ini,
Peneliti menarik kesimpulan setelah wujud atau bentuk kosakata eksponensial, wujud kosakata ekspresif, dan wujud kosakata relasional sudah dapat ditemukan di media sosial Facebook. Demikianlah pemaparan proposal penelitian dari calon peneliti. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.